kita hari ini sengaja mengadakan kegiatan yang terkait dengan pengabdian masyarakat karena memang ini menjadi bagian dari tugas kami di LPPM untuk mensosialisasikan hal-hal yang terkait dengan penelitian, pengabdian masyarakat, dan juga masalah publikasi yang ada di kita. Nah, kami nanti secara tim, ya saya dibantu Bu Titik, Bu Astriani, ya yang memang bertugas di unit pengabdian masyarakat, mencoba berdiskusi, kemudian sharing, dan memberikan informasi-informasi yang kami harapkan nanti bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya nanti untuk peningkatan kualitas dari luaran kegiatan pengabdian masyarakat yang memang sudah rutin kita laksanakan. Nah, saya mengambil tema di sini adalah pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari Tridharma. Bapak Ibu sekalian, kenapa pengabdian masyarakat ini menjadi penting buat kita semua? Karena memang kita sebagai dosen gitu ya, tidak lepas dari tugas kita untuk menjalankan yang disebut dengan Tridharma ini gitu. Jadi selain pengajaran atau pendidikan, maka poin yang lain adalah penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, ini mungkin yang kita coba diskusikan hari ini. Saya akan mencoba membagi beberapa poin ya. Yang pertama, Tridharma itu sendiri, kemudian kinerja pengabdian masyarakat yang ada di kita, baik yang sifatnya internal maupun eksternal, kemudian beberapa ketentuan pengabdian masyarakat yang sudah dijalankan di UBSI, kemudian mungkin juga nanti ada informasi grafis terkait dengan data kegiatan PM yang sudah berjalan. Sementara yang kelima itu terkait dengan luaran PKM. Nah, ini menjadi concern kita karena memang kita melihat sejauh ini kegiatan pengabdian masyarakat di BSI sebenarnya sudah baik, cuman dari sisi luaran masih terfokus pada luaran-luaran yang bersifat berita gitu ya, press release. Nah, kami mencoba untuk mendorong kemudian memfasilitasi Bapak Ibu sekalian supaya nanti luaran PKM ini bisa lebih bervariasi. Nah, kemudian mungkin nanti di sesi terakhir kita akan coba lihat bagaimana sih sebenarnya yang kita harus lakukan untuk peningkatan kualitas ya, dan tentunya juga kuantitas dari kegiatan PKM kita. Bapak Ibu sekalian, yang pertama terkait dengan Tridharma perguruan tinggi. Jadi landasan hukumnya atau dasarnya sebenarnya ada beberapa. Yang pertama itu terkait dengan sistem pendidikan nasional ya di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Nah, di situ di pasal 20 ayat 2 itu memang ada ketentuan bahwa kita punya kewajiban untuk menyelenggarakan Tridharma tadi, yang isinya adalah terkait dengan pendidikan atau pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Demikian juga di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Ini terkait dengan Undang-Undang Guru dan Dosen. Di pasal 60 huruf A itu juga disebutkan bahwa dosen itu punya kewajiban melaksanakan Tridharma. Nah, di ketentuan yang lain itu ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Ini juga tentang pendidikan tinggi, di mana di situ kita diminta untuk menyelenggarakan ya terkait dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kemudian dasar yang lain sebenarnya lebih kepada klasterisasi perguruan tinggi. Jadi yang sama-sama kita ketahui, pemeringkatan perguruan tinggi itu sebenarnya ada beberapa parameter. Salah satunya adalah pemeringkatan dari sisi pengabdian masyarakat. Jadi kami sebenarnya di LPPM itu punya tugas terkait dengan kinerja ini ada dua, klasterisasi penelitian dan klasterisasi abdimas atau pengabdian masyarakat. Nah, ini sebenarnya tidak lepas dari dukungan dari Bapak Ibu sekalian gitu. Karena apapun yang Bapak Ibu lakukan dalam satu semester ya, kemudian dalam beberapa rentang waktu itu biasanya akan kita masukkan laporan itu ke tim Litbangmas Ristek BRIN. Ya, jadi penelitian, kemudian pengabdian masyarakat tetap kita akan sampaikan. Dan inilah nanti yang menjadi dasar untuk pemeringkatan bidang penelitian maupun bidang pengabdian masyarakat. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, mungkin
kita juga sudah sama-sama mengetahui sebenarnya pengabdian kepada masyarakat itu apa gitu ya. Nah, secara singkat sebenarnya PM itu adalah aplikasi iptek kepada masyarakat, di mana kita sebagai dosen, dan biasanya memang PM itu tidak bisa sendiri gitu, berkelompok. Maka di situ disebutkan adalah tim dosen yang sudah punya NIDN atau NIDK, kemudian dengan iptek yang dia punya, yang sudah dibuat, nah ini nanti dikolaborasikan dengan mitra menjadi kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Jadi sebenarnya ini inline ya, antara pendidikan, kemudian riset atau penelitian dengan pengabdian masyarakat. Kenapa? Karena memang sejatinya kegiatan PM itu buat kita sebagai dosen itu sebenarnya adalah implementasi hasil-hasil kerja akademis. Termasuk di dalamnya adalah hasil-hasil penelitian untuk diterapkan kepada masyarakat dalam cakupan yang lebih luas, bisa masyarakat umum, industri, maupun juga para pengambil kebijakan. Makanya kita sering mengatakan pendampingan, penyuluhan, kemudian seminar, workshop, dan sebagainya. Ini dalam rangka untuk menerapkan hasil iptek tadi kepada masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, yang berhubungan dengan kinerja Abdimas itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, seperti tadi yang kita sampaikan, ya di LPPM itu ada dua, kinerja penelitian dan pengabdian masyarakat, di mana yang terkait dengan kinerja penelitian itu biasanya kita masukkan di simlitap.masristekbrin.go.id di /kinerja. Nah, itu yang kita masukkan adalah data-data penelitian Bapak Ibu sekalian, termasuk di sana data hibah, data artikel ilmiah gitu ya. Jadi kalau kita punya publikasi di jurnal, nah itu biasanya kita sampaikan ke Dikti. Kemudian pemakalah ilmiah ya dalam bentuk proceeding atau conference, kemudian HKI, buku ajar, termasuk di sana adalah penyelenggaraan forum-forum ilmiah. Ini juga kita sampaikan ke Ristek BRIN. Maka tadi Bu Warik sudah menyampaikan juga kepada kita semua supaya kita selalu mengupdate gitu ya, apapun kegiatan kita yang terkait dengan penelitian, kemudian seminar, termasuk HKI, ya, buku dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ini berhubungan dengan kinerja Abdimas. Biasanya kita masukkan di simlitap.masristekbrin.go.id di kinerja Abdimas. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat sebenarnya di Abdimas ini yang kita masukkan ada beberapa poin penting ya. Di sana ada hibah PM, ya. Alhamdulillah BSI walaupun tidak banyak, ada beberapa yang sudah mendapatkan hibah PM. Kemudian luaran PM. Nah, ini mungkin yang menjadi fokus kita. Kenapa? Karena di luaran PM ini sebenarnya banyak ya yang bisa kita masukkan ya terkait dengan publikasi jurnal, media massa ya, press release, kemudian pemakalah ya. Walaupun memang sampai saat ini kegiatan pengabdian masyarakat itu relatif belum ada yang diseminarkan gitu ya. Kemudian HKI dari PM ini juga ada tapi memang masih sedikit. Kemudian luaran iptek yang punya produk terstandarisasi, mitra berbadan hukum, buku ya, buku yang ber-ISBN, atau mungkin buku yang sifatnya book chapter, ya, atau wirausaha baru mandiri. Nah, semuanya adalah parameter-parameter yang kita masukkan dalam klasterisasi Abdimas. Nah, kalau kita lihat ya, kalau yang penelitian memang datanya sudah cukup banyak Bapak Ibu. Jadi ini yang kita masukkan di tahun 2020 ya. Kita ambil contoh yang jurnal aja 1000 lebih Bapak Ibu. Buku ajar juga alhamdulillah sudah banyak. Yaitu makalah forum ilmiah, kemudian HKI ya, kekayaan intelektual juga sudah cukup banyak. Termasuk seminar konferen. Nah, ini kita masukkan setiap tahun, nanti agregat dia setiap 3 tahun itu akan memunculkan klasterisasi bidang penelitian. Ya. Nah, jadi untuk BSI sendiri saat ini sudah di klaster Adia ya dari 4 klaster yang sudah ada. Nah, kita berharap mudah-mudahan tahun ini kita menginput yang ketiga ya, tahun ketiga. Nah, nanti kita bisa naik ke klasternya. Nah, demikian juga untuk yang PM. Jadi kalau di kinerja pengabdian masyarakat ini, kalau kita lihat ya, ini kita input dari tahun 1, tahun 2 ya, artinya dari mulai 2018, 19. Nah, tahun 2020 akan kita masukkan. Nanti ini akan
agregat semuanya supaya nanti bisa menjadi klaster. Hanya saja mungkin dari sisi luaran kita melihat di sini lebih banyak itu di publikasi media massa yang Bapak Ibu masukkan biasanya dalam bentuk press release. Tapi kalau dari jurnal ini masih sangat sedikit ya, jadi masih 2 gitu, masih 1 per tahun. Nah, tapi kami melihat perkembangan ke sini setelah kita ada sosialisasi tahun kemarin. Nah, kita melihat sudah mulai banyak yang publish di jurnal gitu. Nah, kemudian di forum ilmiah ya, ini baru 1 gitu. Kemudian HKI dari Abdimas juga masih sedikit, termasuk buku ya. Buku masih sedikit. Nah, kita berharap dari pertemuan kita hari ini nanti poin-poin yang ada di sini ini bisa terisi. Nah, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini yang terkait dengan kinerja Abdimas. Nah, jadi kalau bicara klaster nanti kita lihat di sini masuknya di klaster memuaskan dari 4 klaster juga. Nah, mudah-mudahan karena kita sudah mencoba memasukkan ya data-data itu ke Simlitbang Dikti, mudah-mudahan nanti tahun ini bisa keluar hasil klasterisasinya dan kita bisa masuk di klaster di atasnya ya, entah itu sangat bagus atau unggul gitu. Mohon nanti doa dari Bapak Ibu dan tentunya dukungan karena klaster PT ini sebenarnya lebih kepada kinerja Abdimas yang sudah kita lakukan, kemudian juga dia menunjukkan peran dosen dalam aplikasi hasil riset yang disampaikan ke masyarakat. Jadi tidak bisa lepas dari partisipasi Bapak Ibu sekalian ya untuk klasterisasi ini. Nah, kemudian yang ketiga, ini mungkin terkait dengan ketentuan pengabdian masyarakat itu sendiri. Gitu. Kebetulan di pertemuan hari ini ada beberapa rekan dosen kita yang baru bergabung ke BSI. Jadi mungkin perlu juga kita sampaikan yang berhubungan dengan ketentuan PM ini. Nah, secara global, mungkin bisa saya sampaikan seperti ini, karena memang nanti teman saya, Bu Astriani atau Bu Titik akan menyampaikan secara lebih detail ya. Nah, secara global sebenarnya untuk pengajuan PM itu bisa di ses.bsi.ac.id ini alhamdulillah sudah difasilitasi oleh BTI. Ya, kita berterima kasih sekali karena kalau dulu PM itu dokumentasinya memang belum rapi. Jadi kalau Bapak Ibu mau ngurus pangkat, mau ngurus serdos, nah itu kesulitan untuk mencari dokumennya. Alhamdulillah kalau sekarang semuanya ada di SES, kita bisa gunakan ya untuk JFA ataupun untuk serdos dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk PM itu sebenarnya setiap dosen bisa mengusulkan 2 usulan PM ya dalam 1 semester. Apalagi sekarang ini di ketentuan standar operasional PAK yang baru itu memang nilainya relatif kecil. Maka dosen-dosen kita banyak yang mengajukan itu lebih dari 1 PM dalam 1 semester. Hanya saja mungkin yang perlu kita sama-sama perhatikan adalah diusahakan nanti ya salah satu bisa menjadi ketua pengusul gitu. Jadi 1 ketua, 1 anggota gitu. Kenapa? Karena ini nanti juga berhubungan dengan data-data akreditasi. Jadi kalau kita semuanya nanti menjadi anggota, pada saat prodi menyusun dokumen akreditasi mungkin nanti ada sedikit kendala. Kenapa? Karena pada saat di list misalnya ya, dia tidak masuk gitu. Karena biasanya di PM itu kan yang dilihat adalah ketua pengusulnya ya, yang pertama kali dilihat itu. Nah, kemudian ketentuan yang lain, ini juga sebenarnya ada perubahan di tahun semester lalu. Jadi kita meminta untuk pengusul itu maksimal 4 dosen ya. Kemudian melibatkan juga mahasiswa karena ini ada semacam pemeringkatan juga untuk mahasiswa. Ada pengabdian yang diselenggarakan oleh mahasiswa. Ada matrik yang berhubungan dengan akreditasi terkait dengan PM mahasiswa. Maka kami menginisiasi supaya semua PM itu wajib menyertakan mahasiswa. Nah, kemudian untuk luaran kegiatan PM seperti yang tadi disampaikan ya tidak hanya di media massa tapi bisa di jurnal. Nanti kita akan coba tampilkan jurnal-jurnal yang ada di kita khusus untuk pengabdian masyarakat. Proceeding ya. Jadi mungkin Bapak Ibu perlu juga mendapatkan informasi ada nggak sih sebenarnya seminar yang berhubungan dengan PM. Nah, nanti saya coba tampilkan ya, saya informasikan. Kalau media massa cetak maupun online saya kira sudah sangat familiar
Jadi banyak sekali teman-teman kita yang publish di sana. Hanya saja mungkin ke depan kita berharap nanti tidak hanya di BSI News atau LPPM News, kami mendorong supaya publikasinya itu bisa di media massa di luar gitu. Contohnya di Republika Online atau dimanapun ya yang terkait dengan publikasi di media massa. Kemudian video, dokumentasi kegiatan. Ini kita melihat juga sudah banyak dosen-dosen kita yang luaran itu berupa video yang diupload misalnya di YouTube dan sebagainya, dan itu bisa diakui sebagai luaran PM. Atau mungkin bisa juga sebagai keynote speak ya, invite speaker dalam kegiatan-kegiatan pertemuan ilmiah misalnya, itu bisa. Kemudian pembicara tamu ya, atau visiting lecturer ya, HKI, buku-buku yang ber-ISBN, book chapter dan lain-lain. Jadi sebenarnya untuk luaran PM itu banyak sekali peluang atau potensi yang bisa kita ambil gitu ya. Tidak harus press release semuanya. Kemudian pengajuan proposal ya, saat ini kita melihat pengajuan proposal walaupun baru dibuka ya, baru semester ini baru berjalan kurang lebih setengah semester, tapi yang sudah ngajuin itu hampir 300-an Bapak Ibu. Yang sudah selesai aja itu cukup banyak ya. Kemudian yang sedang proses juga banyak. Nah, ini menunjukkan bahwa antusiasme dari dosen untuk menghendakkan PM itu sangat tinggi. Karena memang satu, ada tuntutan dari internal kita bahwa kita harus punya BKD internal bidang PM. Kemudian Bapak Ibu yang sudah punya GFA, punya Serdos, itu juga diminta untuk setiap semester melakukan PM. Ya. Kemudian kami juga berharap supaya PM yang sudah diusulkan dilaksanakan itu sampai dengan pelaporannya ya, sampai selesai gitu. Karena sertifikat, surat tugas itu baru bisa diberikan setelah proses itu selesai. Nah, inilah ketentuan-ketentuan untuk pengajuan PM. Nah, mungkin pertanyaannya, PM-PM kita yang dilaksanakan itu apakah sudah cukup memenuhi gitu ya? Karena yang kami temui di lapangan itu kadang-kadang ada juga dosen yang masih mencari gitu ya, kami mau PM di mana gitu ya. Jadi PM yang bisa dilaksanakan itu Bapak Ibu, kita bisa bermitra di macam-macam ya, misalnya yang terkait dengan mitra yang sifatnya produktif, atau mungkin mitra yang belum produktif, bahkan mitra yang non produktif gitu. Jadi kayak kelompok perajin, kelompok nelayan, kelompok tani, sampai dengan kelompok-kelompok yang lain gitu ya, itu masuk ke mitra produktif, itu bisa dijadikan mitra. Atau misalnya yang sifatnya belum produktif ya, kayak Pokdarwis, kelompok PKK, kelompok pengajian dan sebagainya, itu juga boleh. Ya, termasuk di sini yang non produktif, yang sifatnya sosial, Karang Taruna, kelompok ibu-ibu rumah tangga ya, kemudian RT, RW, remaja masjid ya, dusun, desa, puskesmas, posyandu, termasuk pesantren, itu sebenarnya boleh untuk menjadi sasaran dari mitra kita untuk kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, kemudian yang keempat, ini mungkin sekedar informasi terkait dengan infografis PKM ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat di SES itu terlihat sampai sekarang itu sudah ribuan PM yang selesai gitu ya. Walaupun memang di dalam pelaksanaannya itu ada saja yang masih proses, kemudian yang ditolak ya, ada juga yang masih revisi dan sebagainya. Nah, kami mencoba untuk merekap ya sebaran dari kegiatan PM kita. Ini saya ambil yang sudah selesai saja ya. Jadi di genap 2018-2019 seperti ini datanya ya. Kemudian ini jumlahnya tidak ada ya. Nah, ini kalau lihat fluktuasinya semakin ke sini semakin naik. Ini sebenarnya terpengaruh dari karena ketentuan tadi setiap kelompok itu 4 dosen. Jadi kita batasi, otomatis ini jumlahnya bertambah gitu. Nah, yang sekarang itu yang sudah selesai ada 11 sebenarnya, walaupun ajuannya sudah 200, hampir 300 sebenarnya yang sudah masuk ke LPPM untuk semester ganjil 2021-2022. Jadi ada 228 ya yang sedang proses. Nah, itu mungkin nanti datanya dari tim akan menampilkan secara lebih detail. Nah, kemudian yang kelima, ini mungkin yang termasuk yang penting ya buat kita semua, adalah luaran dari pengabdian masyarakat itu sendiri. Jadi kalau kita melihat dari
bentuk-bentuk luaran itu. Jadi misalnya kita bisa lihat di sini publikasi hasil ya di artikel itu. Jadi artikelnya bisa di jurnal internasional bahkan, atau di jurnal nasional ya, atau di jurnal lokal, kemudian media massa ya, tulisan berita-berita yang kita sebut dengan press release, makalah di forum-forum ilmiah baik nasional maupun internasional, itu juga masuk dalam aspek luaran dari kegiatan PM. Kemudian yang HKI, entah itu bentuknya paten atau paten sederhana, hak cipta, ya, merek dagang dan sebagainya, ini juga bisa sebagai luaran dari kegiatan PM. Kemudian kalau buku ya, buku tentu buku-buku yang membahas tentang PM. Nah, ini kita bisa daftarkan buku tersebut, nomor International Standard Books Number-nya, ISBN-nya gitu. Dan sekarang relatif lebih mudah Bapak Ibu sekalian. Nah, kami di LPPM kalau memang nanti Bapak Ibu ada yang mau, kita bisa sharing, kita bantu untuk pendaftaran ISBN-nya gitu ya. Kemudian aspek yang lain adalah mitra. Tadi sudah disampaikan ada yang sifatnya produktif, non produktif atau belum produktif ya. Nah, dari masing-masing mitra itu nanti ada targetnya juga gitu. Jadi kalau yang produktif misalnya, ya mungkin targetnya nanti produksinya bisa meningkat, kualitas produksinya bisa meningkat. Atau mungkin kalau yang non produktif misalnya, entah terkait dengan pelayanannya semakin baik gitu ya, tingkat efisiensi pelayanannya semakin tinggi dan sebagainya. Nah, itu adalah aspek-aspek luaran dari kegiatan. Kemudian ada juga luaran iptek lain ya, entah itu yang berupa karya desain ya, kemudian model, prototipe dan sebagainya. Jadi kalau dilihat dari bentuk-bentuk ini sebenarnya PM itu sangat kaya gitu untuk luarannya. Nah, inilah kenapa kita melakukan sosialisasi supaya kita bisa memilih ya kira-kira luaran mana yang memungkinkan untuk kita buat. Nah, ini contoh yang publish di media massa ya, seperti itu di media cetak ya. Tapi kalau sekarang lebih banyak ke media massa online ya. Nah, ini juga dimungkinkan. Ini kami di LPPM mencoba membantu sebenarnya Bapak Ibu. Karena kita melihat banyak kegiatan PM itu sedikit terkendala pada saat ingin mempublish kegiatannya. Nah, sebenarnya di BSI ada BSI News, kemudian di LPPM juga ini dasar waktu itu adalah karena pada saat kita melaporkan ke Simlitak Dikti, kemudian diverifikasi oleh asesor atau verifikator di Simli Ristek Dikti itu, banyak yang kita laporkan itu ternyata tidak valid. Salah satunya karena memang pada saat dicek linknya itu tidak bisa diakses. Maka untuk menjaga itu, beberapa kegiatan PM kita itu kita bantu untuk bisa dimasukkan ke BSI LPPM News ya. Ya, BSI News berbeda lagi redaksinya, tapi kalau yang LPPM BSI News ini adalah pure di LPPM. Dan kita sudah mencoba menerapkan aturan penerbitan, kemudian mekanisme prosedurnya gitu. Jadi sekali lagi ini sifatnya membantu saja, tapi kami berharap kedepannya tidak harus dari LPPM News gitu ya. Kita punya media-media online di luar ya, seperti Republika Online, kemudian Warta Kota ya dan sebagainya lah. Mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi pada intinya media-media massa yang memang menerapkan prosedur penerbitan yang benar gitu ya. Karena kita juga pernah ketemu ada media massa online tapi dia tidak melakukan proses redaksional. Jadi kita diberikan akun, kemudian kita mendaftar di situ, kita sendiri yang mempublish ya, tanpa melalui proses editor atau editing. Nah, kita berharap sebenarnya harus melalui proses tadi ya, ada proses edit, penerimaan naskah, dan sebagainya, sampai itu betul-betul dipublish. Kenapa? Karena kita masih ketemu ya, waktu kita input di Simlita Mas Ristek Dikti itu tidak dianggap valid, karena ini dianggapnya bukan media massa yang menerapkan tadi prosedur redaksional gitu. Jadi kenapa kita minta supaya masuknya ke media-media yang betul-betul baik supaya nanti pada saat pengecekan di Simlita Mas Ristek Dikti itu semuanya bisa dianggap valid. Nah, seperti itu kira-kira.
Nah, kemudian media massa yang sifatnya atau media publikasi yang sifatnya buku ya. Ini banyak sekali contohnya ya. Ini adalah yang terkait dengan pengabdian masyarakat. Yang terakhir ini adalah menjadi UMKM yang kreatif dan mampu bertahan di tengah pandemi ini adalah buku yang dari luaran PM. Ini salah satunya adalah dosen kita sendiri yang ikut di kegiatan ini. Alhamdulillah dijadikan buku, Bapak Ibu, kemudian mendapatkan ISBN. Dan ini diakuin sebagai luaran dari kegiatan PM. Ya. Kemudian ini detailnya, jadi mungkin bisa menjadi inspirasi buat kita. Ini adalah book chapter ber-ISBN, ya, ini nomornya. Kemudian dia terdiri dari beberapa topik pembahasan. Masing-masing pembahasan ini terdiri dari satu kelompok gitu. Satu kelompok itu terdiri dari beberapa dosen. Bahkan ini kolaborasinya tidak hanya orang BSI, tapi kampus-kampus yang di luar. Nah, jadi inilah yang yang akan kita coba inisiasi supaya dosen-dosen itu bisa membuat kelompok-kelompok dengan satu tema besar yang sama, kemudian masing-masing membahas gitu ya. Jadi misalnya ini adalah menjadi UMKM yang kreatif dan mampu bertahan di tengah pandemi. Ada yang bicaranya tentang pembuatan laporan keuangan pakai si Apik, sistem informasi akuntansi mungkin ya. Kemudian ada bagaimana membuat jualan laris tapi pakai Instagram. Ada yang pakai Facebook. Kemudian mungkin ada yang pakai aplikasi GoFood dan sebagainya. Nah, masing-masing ini nanti dimasukkan jadi satu buku, itulah yang kita daftarkan ke ISBN. Nah, ini contoh ya. Nah, jadi temanya satu, kemudian masing-masing buat sub tema dan ini dijadikan satu buku yang nanti bisa diurus ISBN-nya. Dan ini bisa dimasukkan nanti ke bagian yang disebut kalau di Sinta itu IPR ya. Nah, kita masukkan ke sini intellectual property right. Jadi masuk, jadi di laporan Sinta kita muncul gitu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini contoh-contoh judul PM yang mungkin bisa kita jadikan referensi ya. Karena kadang-kadang gini Bapak Ibu, waktu kita membuat judul PM, ya, banyak sekali PM-PM itu yang relatif sama gitu judulnya. Microsoft Office gitu ya. Kemudian nanti ada pelatihan komputer tapi sama ya. Microsoft Office juga gitu. Padahal kita bisa combine nanti judulnya itu ya seperti ini ya. Jadi mungkin Office gitu, Excel, tapi dikemas menjadi aplikasi for business untuk penyelesaian laporan keuangan gitu, untuk menyelesaikan permasalahan atau misalnya untuk keuangan yang transparan di mana. Ya, ini contoh-contoh judul PM yang menurut saya sangat kreatif, sangat baik dan kalau kita nanti masukkan ini datanya ke Simlitapmas atau untuk data-data pendukung akreditasi, ini lebih bervariasi dan bagus gitu. Nah, ini contoh. Kemudian yang Bapak Ibu sekalian yang saya ingin sampaikan adalah karena tadi buku-buku itu punya ISBN. Nah, jadi kalau kita lihat dari proses pendaftarannya juga sebenarnya tidak terlalu sulit Bapak Ibu. Ya, yang saya coba capture itu dari satu sisi adalah alur pendaftaran penerbit dulu. Kebetulan LPPM itu sudah pernah mendaftarkan sebagai penerbit. Pada saat kita mengurus waktu itu ada proceeding SIMNASIPTEK, SNIPTEK, KNIS waktu itu ya. Jadi kita urus dan kita sudah masuk sebagai penerbit. Nah, untuk persyaratan ini itu sebenarnya ada beberapa dokumen yang harus diupload, termasuk akta pendirian, NPWP, dan sebagainya. Nah, ini mungkin proses yang sebelah kiri kita bisa skip. Nah, tinggal nanti alur permohonan untuk SBN-nya sendiri gitu. Dan ini sudah difasilitasi melalui ISBN perpustakaan-nasional.go.id. Nah, ini free sifatnya dan cepat prosesnya. Nah, ini sebagai contoh saya tampilkan, ini kemarin kami di LPPM ya, kemudian ini Pak Agus nih yang idenya, yang menginisiasi ya, kemudian teman-teman di tim jurnal ya, ada Pak Sofian, Bu Aryani, Pak Yosef, ini juga sama pembahasannya mengenai pengelolaan OJS sebenarnya ya, kemudian didaftarkan ISBN-nya. Jadi sangat cepat dan saya kira bisa kita coba karena memang sifatnya ini free ya, tidak berbayar ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini juga sama yang program book juga kita daftarkan ya, ISSN gitu. Kenapa? Karena kalau yang
program book ini tidak komplit dia dengan naskahnya, tapi hanya abstraknya saja. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah publikasi internasional. Jadi ada juga jurnal-jurnal yang membahas tentang pengabdian masyarakat gitu. Jadi kalau memang mau dicoba boleh ya, banyak sekali terbuka. Kemudian yang sifatnya nasional pun juga banyak ya. Ini adalah jurnal-jurnal pengabdian masyarakat semua Bapak Ibu. Ya. Jurnal Abdi ya, atau media pengabdian masyarakat gitu. Kemudian jurnal Abdi Mas dan sebagainya. Jadi ini kita bisa masukkan nanti untuk luaran. Nah, di BSI sendiri juga ada beberapa jurnal pengabdian masyarakat. Ini jurnal Abdi Mas BSI ini sudah Sinta 5 ya. Jadi sudah punya Sinta 5, sudah terakreditasi. Nah, ini juga alhamdulillah penulisnya banyak ya dari luar gitu ya. Kemudian terakhir kita diminta untuk menjadi kerjasama publikasi dari seminar gitu. Jadi selected papernya masuk ke jurnal kita gitu ya. Itu dengan salah satu kampus juga. Nah, mudah-mudahan nanti ke depannya semua jurnal kita bisa digunakan untuk salah satu luaran dari kegiatan-kegiatan seminar dan sebagainya. Ini yang sebelah adalah jurnal Abdi Teknika khusus di bawah Fakultas FTI. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, ini semuanya sudah terindeks ya, baik di Google Scholar, PKP Index, di Crossref, kemudian di Mention, di OneSearch ya, di Garuda gitu. Jadi kita memang pengolahannya sedemikian supaya hasil dari kegiatan PM kita itu bisa betul-betul masuk ke jurnal dan dipublish serta diindeks gitu oleh pengindeks yang ada. Contoh yang lain ada jurnal Abdi Mas untuk Fakultas Ekonomi Bisnis, kemudian ada Abdi Mas khusus untuk komunikasi dan bahasa. Artinya memang Bapak Ibu melaksanakan PM sesuai bidang keilmuannya dan ini bisa difasilitasi di jurnal-jurnal yang sesuai gitu. Nah, mungkin pertanyaannya apakah ini semuanya bisa menampung gitu ya? Kan dosen kita kan banyak Bapak Ibu. Nah, otomatis kan dalam satu terbitan itu kadang-kadang terbatas, biasanya paling juga 15 satu kali terbitan. Nah, kita hanya punya 4 gitu. Tapi nggak usah khawatir Bapak Ibu, sebenarnya di luar itu banyak sekali jurnal-jurnal pengabdian masyarakat. Ini saya ambil dari apjkm.org members, di mana BSI salah satu dari members di APJKM ini. Jadi kalau saya lihat di sini jurnal-jurnal pengabdian masyarakat bahkan ada yang sampai Sinta 3, Sinta 4 gitu ya, Sinta 5 gitu. Nah, kemudian ini jadi kalau saya lihat ada kurang lebih 61 jurnal-jurnal yang di bawah APJKM saja gitu. Belum nanti jurnal-jurnal di luar ini gitu. Mungkin lebih banyak lagi gitu. Nah, ini bisa menjadi rujukan kita kalau misalnya nanti punya kegiatan mau dimasukin ke jurnal ya gitu. Nah, kemudian kalau saya lihat juga dari summary stage-nya ya, ini kunjungan ke jurnal-jurnal kita, alhamdulillah semakin ke sini semakin banyak gitu yang mengakses jurnal-jurnal Abdi Mas kita gitu. Kalau kita lihat ya per harinya itu lumayan ya 160-an gitu. Kemudian jurnal-jurnal yang di luar Abdi Mas juga demikian. Saya lihat di Teknika alhamdulillah sudah mulai naik ya waktu tahun lalu, karena memang waktu itu belum ada terbitan, masih sangat sedikit gitu. Tapi per hari ini saya lihat ya sudah mulai banyak yang berkunjung per harinya gitu. Nah, kemudian jurnal Abdi Teknika ini sudah punya terbitan ya 1 tahun, berarti sudah punya 2 nomor. Tinggal 1 tahun lagi ini bisa juga kita daftarkan nanti ke akreditasi jurnal. Jadi dia nunggu 4 terbitan dulu untuk yang Abdi Teknika. Ini saya lihat sudah ada 24 paper ya dari Abdi Teknika. Alhamdulillah. Kemudian kalau yang Abdi Ekbis, ekonomi bisnis juga sama, cuman mungkin pengunjungnya masih dikit ya. Mudah-mudahan nanti pas selesai pertemuan hari ini bisa tambah gitu. Nah, ini juga volume 1 nomor 1. Jadi baru Mei kemarin publish terbitan yang pertama. Nah, sedang proses untuk terbitan yang nomor 2 gitu. Alhamdulillah sudah punya juga beberapa paper untuk jurnal Abdi Ekbis. Kemudian yang Abdikom juga sama, ini masih nomor 1, baru 1 terbitan. Jadi masih nunggu 3 terbitan lagi kalau mau diakreditasi. Nah, inilah yang kita punya dan bisa kita manfaatkan
Ya, Bapak Ibu silahkan masukkan ke sini. Kalaupun tidak tertampung, tadi sudah ada beberapa jurnal yang bisa diakses di bawah Asosiasi Pengelola Jurnal Pengabdian Masyarakat. Nah, kemudian juga ini informasi juga untuk yang sifatnya seminar conference. Ini ada Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Yang ini juga ya, Seminar Pengabdian Masyarakat. Ini Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Sama sebenarnya, ini adalah seminar-seminar yang bergerak di bawah kegiatan pengabdian masyarakat. Ini Senapdikom ini juga sebenarnya Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Ya, jadi sebenarnya kalau kita mau ikutin juga bisa, atau mungkin yang sifatnya seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah tema-tema pengabdian masyarakat yang bisa diangkat, kita ikutin workshopnya, kemudian kita kirim naskahnya, mungkin satu tim bisa 5 orang. Nah, nanti bisa jadi e-book gitu ya, dengan BRI ISBN gitu ya, seperti itu. Jadi ini contoh kalau kita ingin mencoba gitu luaran selain tadi press release. Nah, kemudian yang terakhir ini berkaitan dengan peningkatan kuantitas dan kualitas PKM ya. Jadi kita coba buat strategi ya bagaimana menyusun roadmap pengabdian masyarakat. Alhamdulillah saat ini sudah ada roadmap untuk level universitas, kemudian fakultas, dan tentunya di prodi ya. Jadi kita berharap nanti PM-PM itu memang sesuai dengan roadmap tersebut. Kemudian kelompok-kelompok PM juga sudah terbentuk dan sudah berjalan ya. Hanya saja mungkin nanti ada teman-teman yang belum dapat kelompok, nah itu bisa berkolaborasi dengan rekan dosen yang lain gitu ya. Kemudian publikasi luaran pengabdian masyarakat juga kita lihat sekarang sudah mulai bervariasi. Tadi sudah ada beberapa yang menulis ke jurnal, ya, kemudian dari sana menghasilkan book chapter dan sebagainya. Yang mudah-mudahan nanti semakin ke sini semakin banyak gitu ya. Nah, kemudian sosialisasi peningkatan kualitas luaran ini yang kita lakukan hari ini gitu. Ini adalah bentuk bagaimana nanti supaya PM kita itu tidak hanya kuantitasnya yang banyak, tapi juga kualitasnya baik. Nah, ini alhamdulillah dengan dukungan Bapak Ibu sekalian, tahun lalu kita mendapatkan penghargaan dari L2 Dikti 3 gitu sebagai perguruan tinggi dengan pengabdian masyarakat terproduktif. Nah, itu tadi kalau kita lihat dari statistiknya memang jumlahnya semakin ke sini semakin banyak gitu. Jadi kalau diakumulasi memang karena dosen kita juga banyak, kelompok PM-nya banyak, otomatis ya kegiatan PM-nya juga banyak. Nah, kemudian kita juga melihat sebenarnya untuk PM itu perlu mitra. Maka sebaiknya memang kita juga punya semacam kerjasama, entah itu dalam bentuk MOE atau MOA gitu ya, MOU-nya gitu. Jadi ini nanti bisa masuk ke SES. Karena di SES itu saya lihat ada banyak MOU, lebih-lebih nanti yang berhubungan dengan penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, kemudian yang sedang baru sebenarnya kita coba sosialisasikan ini adalah bagaimana supaya kegiatan-kegiatan entah itu penelitian atau PKM itu betul-betul bisa tadi inline dengan pembelajaran. Jadi Tridharma itu betul-betul satu rangkaian gitu, tidak terpisah-pisah. Nah, ternyata di kita itu sudah punya yang namanya pedoman integrasi penelitian dan pengabdian masyarakat ya dalam proses pembelajaran. Kemarin kita sudah coba diskusi juga dengan beberapa program studi terkait ini gitu, dan program studi alhamdulillah juga sudah menerapkan itu dalam proses pembelajarannya gitu. Ini saya ambil contoh yang khusus PKM ya, dari beberapa kegiatan PKM ini dimasukkan ke mata kuliah. Nah, bentuk integrasinya bisa studi kasus, bisa juga penambahan materi gitu ya. Jadi kalau kita lihat dalam RPS itu sudah ada ya, misalnya seperti ini sistem informasi gitu ya, ini dimasukkan ke dalam referensi ya, misalnya sistem informasi untuk e-koperasi gitu ya. Nah, ini di dalam RPS-nya dimasukkan sebagai pendukung, yaitu pengabdian masyarakat, bentuknya pelatihan dan sebagainya. Jadi bisa masuk ke dalam mata kuliah ya, misalnya di pertemuan ke-6 gitu untuk tugas. Nah, ini contoh yang bisa kita sinergikan nanti dalam bentuk integrasi penelitian. Kalau penelitian banyak ya, jurnal-jurnal itu bisa jadi studi kasus gitu. Nah, ini mungkin PM yang masih relatif sedikit. Nah, tapi sudah mulai dikembangkan oleh prodi di BSI. Nah, jadi dari sekian itu mungkin kalau boleh saya merangkum ya Bapak Ibu sekalian, yang pertama memang kita perlu meningkatkan entah itu kualitas maupun kuantitas dari PM.
baik yang sifatnya internal maupun eksternal ya. Kemudian perlu usaha dan kerjasama untuk sama-sama kita untuk meningkatkan klaster tadi, klaster PM ya. Karena apapun yang kami masukkan ke situ, pastinya datanya, sumbernya dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian jurnal Abdimas saat ini memang ada 4 dan sedang kita progres supaya nanti semuanya bisa terakreditasi dan paling tidak bisa membantu Bapak Ibu untuk menjadikan alternatif nanti luaran dari PM-nya gitu. Ya, sambil nanti kita mencarikan informasi juga beberapa jurnal di luar yang bisa Bapak Ibu akses. Kemudian kegiatan PM ini juga melibatkan dosen dan tentunya mahasiswa, karena nanti ini terkait dengan dukungan data untuk singkat mawa mahasiswa. Ya, jadi jangan lupa Bapak Ibu, setiap PM itu kita libatkan mahasiswa. Kemudian kegiatan PM yang kita laksanakan Bapak Ibu, memang dokumen yang dilaporkan tuh banyak. Kenapa? Karena kita mengacu ke panduan yang ada. Jadi kalau di Dikti itu dia punya panduan penelitian dan pengabdian masyarakat edisi 13, itu yang menjadi dasar kita adopsi template dan ketentuan-ketentuannya kita tuangkan dalam bentuk panduan pengabdian masyarakat UBSI yang kita pakai sama-sama. Nah, terakhir ya, luaran PKM kita berharap nanti bisa memanfaatkan luaran-luaran yang tadi kita sebutkan, entah itu jurnal, proceeding, buku, HKI, press release, kemudian video ya, video-video yang diupload dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Terima kasih. Ya, moto kami di LPPM adalah menumbuhkan budaya meneliti dan peduli ke masyarakat. Ya, nanti teman saya Bu Titik dan Bu Astriani akan membahas terkait dengan teknis kegiatan PM yang ada di BSI. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada yang tersalah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.